Bukan modal ganteng doang, tapi kalian dijamin jago off-road kalau kalian bawa GWM Tank 300. Jadi bener teman-teman, kemarin gue udah sempat ikutan acara test drive off-road sih tepatnya, pakai GWM Tank 300 sama 500 ke Dusun Pelangi. Cuma memang kemarin yang Tank 500 bannya diganti, yang Tank 300 juga sudah diganti, tapi gue sudah merasain mobilnya. Menurut gue buat orang-orang awam atau pengalaman yang minim untuk off-road, ternyata pakai ini nyaman dan aman gitu loh, nggak perlu takut sih. Dan gue bakal bikin review yang tipe Fury ini nanti bedanya apa aja. Nah soal harga nanti tektokan bisa sama marketing, nomor Nevos nanti saya taruh di layar, kalau nggak di pin komen, kalau nggak deskripsi, termasuk harga untuk mobil ini. Kalau belum subscribe, subscribe dulu. Dan kalau belum nonton review gue yang GWM Tank 500, nanti saya taruh di atas, kalau nggak di pin komen ya. Tonton sampai habis dan komen-komen kalau pengen dibuatin video lainnya. Kuncinya seperti ini, ada tombol lock, terus unlock, ini untuk buka bagasi doang, ini untuk kayak alarm kayak gitu ya. Jadi yang beda tipe Fury ini adalah di bagian sebelah sini nih. Jadi ada bumper depan, blade ya nyebutnya, blade front bumper maupun rear bumper, ada spotlightnya juga, termasuk ada light guard juga, di sini juga ada lightnya juga, dan ada bonnet ya. Di sini bonetnya tuh ada steamer light juga gini ya. Jadi kalian juga bakal lebih pede kalau untuk lagi menerjang atau lagi off-road itu, karena dilengkapi dengan blade bumper kayak gini, lebih pede dong. Dan tentunya si GWM Tank ini dia juga nggak pelit soal fitur, karena fiturnya lengkap banget. Nanti saya taruh di layar karena banyak banget ya, kayak ada forward collision avoidance assist, adaptive cruise control, blind spot, itu juga sudah lengkap semua gitu. Looks dari tampak depan kayak gini, jadi mobil ini semakin gagah dan ganteng. Kameranya sekarang dirubah di sebelah sini gitu loh. Dan untuk tipe Fury ini ditambahin di GWM Tank yang 500 maupun yang 300, looks-nya kayak gini. Paling PR-nya nanti kalian tinggal tambahin yang, atau misalkan mau ganti velg maupun bannya sih. Jadi gimana teman-teman, setuju nggak kalau mobil ini looks dari tampak depannya semakin gagah, bikin kalian semakin pede pada saat melewati medan off-roadnya. Nah di sebelah sini ada snorkel kitnya, kalau misalkan kalian nerjang banjir atau medan yang berair gitu ya, ini lebih aman. Saya mau kasih lihat tampilan tampak mesin. Sebenarnya kalau mesinnya sama dengan yang GWM Tank biasa, 2000 cc, hybrid, tenaganya 342 dan torsinya 648, sudah dilengkapi dengan pegas hidrolik, sudah dikasih peredam juga. Intake-nya cukup tinggi banget ya. Layout mesinnya seperti ini, 8 matic percepatan. Tapi kalau kita ngomongin irit-iritan dan segala macam, sebenarnya hybridnya tuh nggak irit-irit banget seperti pada umumnya, tapi wajar banget sih. Karena bodinya kan gede banget, tenaganya juga gede banget sih. Tapi sekali lagi, gue selalu bilang sama teman-teman, kalau misalnya mau cari mobil, datang lihat ini dan test drive. Dan ini kita ada di Agora Mall, kalian tinggal searching aja di Google. Nanti mungkin kalian tektokan sama Mbak Santi aja sih. Yakin ya, kalau kalian pakai ini pasti bakalan lebih pede untuk cobain medan off-roadnya. Saking tingginya ya, nutup aja kesusahan saya. Panjangnya 4760, wheelbase-nya 2750 ya teman-teman ya. Dan ini juga sama dengan yang tipe sampingnya, tipe yang non Fury, ini juga sama set cladding bahan dok. Nah, velgnya masih sama nih dengan yang non Fury, 265, 65 ring 17, depan cakram, belakang juga cakram. Kalian nggak perlu tanya ya, udah ABS, ABDBA itu udah ada semua, karena termasuk dia ada kayak tongue turn, terus bisa parkir sendiri, termasuk yang reverse tracking. Jadi pada saat kalian salah masuk gang, itu juga bisa mundur loh. Itu menarik loh. Gue pernah coba ini tuh di GWM Tank yang 500. Di sini ada mudguard dan sini ada side step nih ya. Jadi biar kalian apa ya, lebih pede kalau ngelewatin yang medan-medan off-road kayak gitu. Ada kamera 360 juga. Di sini ada lampu sen, sudah dikasih door visor dan dikasih roof rack juga. Ini standar dari Fury-nya. Smart entry dia ada di sebelah kiri, kanan, dan termasuk belakang. Dan teman-teman perhatiin, tangki BBM letaknya sebelah kiri sini, ini muat sekitar 75 liter sih teman-teman ya. Jadi ini nggak tahu kenapa ya, kalau mobil-mobil mahal warnanya dikasih warna unik-unik itu masuk-masuk aja gitu loh. Nggak tahu kenapa ya. Nah, yang beda lagi di sini Fury ada rear spotlight sebelah sini, ini juga ada lampunya sebelah sini, termasuk sini blade bumper, dan di sini juga ada lampu
Tapi ini jangan dipakai pada saat di jalan biasa ya, nanti orang yang di belakang silau. Di sini juga sudah dilengkapi dengan sensor-sensor juga, ada smart entry juga, emblem HEV GWM Tank, terus kamera mundurnya tetap di sini. Yang gue belum tahu sih adalah pada saat dicopot harusnya ini tetap ya, karena ini berlaku untuk kayak kamera mundur. Ada wiper juga, bagasinya tuh gede banget. Di sini juga ada bagasi hidrolik. Bagasinya segini cukup gede sih. Gak ada ban serep di sini karena ban serepnya udah di belakang situ. Saya kadang-kadang suka keder gitu loh ban serep, padahal ban serepnya segede gitu. Nanti saya diomelin sama teman-teman ya. Di sini ada power outlet 120 watt nih ya. Tuh, ini power outlet sama ini colokan listrik juga di sini. Ada subwoofer juga letaknya sebelah sini nih. Gede banget. Jadi mungkin salah satu minusnya kalau mobil ini adalah barisnya cuma 2. Tapi kalau kalian misalkan mau cari 3 baris, bisa lari ke GWM Tank yang 500. Halo Bapak Ibu semua, perkenalkan nama saya Santi. Saya adalah bisnis konsultan dari GWM Tank Studio yang berlokasi di Agora Mall Tamrin 9 lantai L2. Jadi di showroom ini kita menyediakan sudah pastinya test drive, spare part, merchandise, dan juga kita ada kerjasama dengan Gioi Cafe. Jadi Bapak dan Ibu sekalian ketika melihat unit yang kami punya, bisa sambil bersantai dengan keluarga. Nah, untuk para pengguna tank, Bapak Ibu sekalian mempunyai privilege untuk mengakses VVIP room di sini, bisa untuk meeting bersama kolega ataupun sekedar berkoneksi dengan GWM tank owner lainnya. Yang kedua, Bapak Ibu juga bisa mengakses parking slot priority untuk memarkir GWM di dekat showroom GWM Tank Studio ini. Untuk pembelian GWM Tank 500 dan juga Tank 300, kita mempunyai program spesial untuk Bapak Ibu sekalian, yaitu bunga 0% hingga 1-2 tahun dan juga DP mulai dari 10% atau cicilan mulai dari 15 juta per bulan. Nah, untuk Bapak Ibu sekalian yang pengen pesan GWM Tank bisa hubungi Santi di nomor 0812 8089 1685 atau datang langsung ke Tank Studio di Agora Mall Tamrin 9 lantai L2. Joknya tentunya sudah elektrik, udah kulit. Ini asli nggak kayak mobil Cina pada umumnya karena beda ya. Biasanya kalau brand-brand China kan warnanya kayak ngejreng-ngejreng. Ini menurut saya masih apa ya, ngikutin market di Indonesia sih. Nah, pada saat duduk sini teman-teman bisa lihat jarak kepala cukup tinggi. Cuman sayangnya kenapa di sini nggak dibikin hitam semua. Mungkin kalau dibikin hitam semua sih kayaknya makin sporty gitu loh. Tapi balik lagi itu soal selera ya teman-teman ya. Dan di sini juga ada sun visor yang dilengkapi dengan lampu kanan dan kiri, ya kan? Airbag tentunya sampai sini juga, dan di sini juga ada hand grip misalkan kalian mau off-road dan segala macam. Asli kemarin beberapa teman-teman tuh cobain pakai Tank 300, cuman saya nggak berani coba karena jalannya udah kayak bubur nih, jadi kayak udah mood. Tapi kemarin saya sempat cobain yang GWM Tank 500 sih berhasil nanjak dan segala macam sih, mantep sih. Dan logikanya dengan tenaga yang sama dipakai ini tentunya pengalaman off-roadnya pasti bakal lebih mantep sih karena ukuran bodinya kan lebih kecil gitu. Tapi jujur yang saya bingung adalah yang GWM Tank itu yang 500 khususnya adalah mobil pertama di brand China ya, dijual 1M lebih dan ternyata laris manis. Gak nyangka juga yang Tank 300 juga sama larisnya sih. Kenapa ya? Kok bisa gitu loh? Coba kalian komen dong yang tahu, atau mungkin kalian sudah pakai Tank 300 atau 500, boleh komen-komen di kolom komentar. Kita tes speakernya ya teman-teman ya. Sebelum kita tes speaker, kita buka dulu. Ini bagian luar. Berisik ya, kedap banget. Suaranya saya bilang cukup bagus. Bahkan saya kemarin sempet kan cobain mobil ini ke Dusun Pelangi, kita cobain off-road juga cukup nyaman. Kabinnya kedap,
Dan dengan tenaga yang sama dipakai dengan GWM Tank 500, ya artinya mobil ini lebih compact kan, otomatis lebih nyaman. Kalau teman-teman tadi kan sempat mati ya, karena lagi jalan untuk mesin EV-nya doang. Nanti ini kayak dia ngecas lagi, nanti dia otomatis mati lagi. Menunya teman-teman lihat ya, di sini meter cluster itu nyambung dengan head unit. Di sini ada mobil pengaturan daya. Ini ada kayak baterainya, tuh ini lagi ngisi nih, nanti dia akan balik lagi. Terus ini mode off-roadnya, Apple CarPlay, Android Auto, radio, music, video USB, telepon, iSpace. Saya mau kasih lihat teman-teman untuk shortcut kamera mundurnya. Tuh, ya kan? Tuh kalian bisa lihat. Bahkan dia juga ada nyebutnya apa? Transparan sasis loh ya kan? Terus ada pelacakan mundur. Tuh. Ini smart parking. Dia tuh bisa parkir sendiri, bahkan bisa tank turn juga. Tuh, tampilannya tuh kayak gini. 3D kalian bisa rubah. Terus di sini pengaturan mobil juga cukup banyak. Ini di dalam kendaraan, kursi pengemudi ada posisi 1, posisi 2. Nggak bisa. Ini mati lagi kan? Tuh, pengisian daya nirkabel atau wireless charger. Di luar kendaraan tuh, kunci pintu, spion, jendela. Ini fitur ADAS-nya juga cukup lengkap. Perlampuan juga kalian bisa atur, ya kan? Lampu sambutan. Ini pakai mode bahasa Indonesia loh ya kan tuh. Penundaan lampu langit-langit. Ini bahasa Indonesia banget ya. Ini memang udah dibikin khusus Indonesia nih kayaknya. Ini mengemudi ini banyak banget ya. Ada bantuan stabilisasi mengemudi, pengingat pengemudi kelelahan, mode manajemen off-road, bantuan setir, lampu kenyamanan sport. Oh, ada lampu kenyamanan unik banget. Tingkat pemulihan energi rendah standar atau kayak regeneratif gitu loh. Parkirnya kalian bisa atur nih. Tampilan panoramik, setir diaktifkan, tampilan panoramik. Oke, cukup lengkap. Kemudi pintar, forward assist. Itu kalian bisa atur mau lebih sensitif atau apa. Bantuan sisi pengemudi, bantuan ganti lajur. Saya bingung nih pakai bahasa Indonesia, biasanya bahasa Inggris ya. Peringatan pintu terbuka, benturan belakang, rear cross traffic alert, rear cross traffic brake. Ada lagi bantuan jalur, mode peringatan. Ada lagi rambu lalu lintas, pengenalan rambu, peringatan kecepatan cruise, peringatan ngebut, sensitif. Ini pakai bahasa Indonesia agak bingung saya jujur. Ada lagi lainnya nih. Ini kalian bisa riset pengaturannya. Cukup lumayan nih pengaturan interkoneksi. Dan ini sudah bisa Apple CarPlay, Android Auto juga ya. Kalau tampilannya kalian bisa rubah sesuai keinginan teman-teman sih. Ini pengaturannya. Tuh, back lagi. Terus ini mode off-roadnya. Nah tuh, ya kan. Di sini ada kayak kompas juga, terus ketinggian dan segala macam. Dan ini kalian bisa atur differential lock-nya sesuai pilihan teman-teman. Dan ini asik banget sih sebenarnya, kalau kalian tinggal ganti ban aja mobil ini udah siap off-road. Kebetulan kita pakai ke Dusun Pelangi kemarin, untuk ban sama velgnya udah diganti juga sih. Nah, mode berkendaranya itu banyak banget teman-teman. Nih, ada mode salju, ada mode pasir, ada mud atau lumpur ya. Terus ada mode eco, mode normal, mode sport. Banyak banget loh ya kan. Dan ini kalian juga bisa pilih mau AWD atau yang 4L. Nah, di sini dia tidak menghilangkan tombol-tombol fisik ya. Ini untuk pengaturan yang 4x4-nya, ada jam analog juga, defogger depan, defogger belakang, ini untuk hazard. Dan ini untuk sirkulasi AC mengingatkan saya sama mobil apa yo, kayak mobil Eropa ya. Dari sini tombol-tombol fisik, dan meskipun mobil ini canggih, tapi dia tidak menghilangkan tombol-tombol fisik nih untuk pengaturan mode. Terus ini pengaturan AC, ya kan. Di sini sudah wireless charger juga. Di sini ada power outlet. Terus ini untuk port USB Type C, ya kan. Dan ini pengaturan mode berkendara. Total ada banyak loh. Eco, mute, mode pasir, salju, mode sport, mode normal. Banyak banget ya, termasuk ini total ada sekitar 11 apa 19 gitu, banyak banget ya. Ini tuas perselannya P, R, N, D, M, terus ini unlock. Ini untuk ventilasi AC, kayak ini shortcut gitu loh. Shortcut, terus ini ventilasi AC jok sebelah kiri, shortcut kamera mundur. Ini untuk yang pengaturan downhill assist, terus ini untuk yang pengaturan differential lock-nya, dan ini electric brake auto hold letaknya di sini. Di sini ada tempat cup holder juga. Setirnya sudah tilt teleskopik. Nah, di sini udah kulit, ada stitching warna putih. Ini ada logo GWM Tank-nya. Karena metal kasarnya sini kan nyambung ya guys. Jadi untuk pengaturan bisa lihat dari sini, tinggal klik-klik dari sini. Terus di sini untuk pengaturan telepon sama kayak mute kayak gitu-gitu. Ini untuk shortcut. Ini shortcut nih. Yang bintang-bintang ini shortcut. Dan di sini ada untuk pedal shift, tuas lampu sebelah kanan, wiper sebelah kiri, termasuk cruise controlnya letaknya sebelah kiri. Agak unik sih, kenapa cruise controlnya nggak ditaruh di sini biar lebih mudah. Ini agak ngumpet sih kayak gini ya. Dan di sebelah kanan sini ada kayak manual leveling, terus keterangan ini kalian bisa atur mau seterang apa untuk
tampilan meter clusternya dari sini semua. Terus ini untuk matiin traction control, dan ini yang downhill assist. Tadi mungkin saya kebalik ya, yang sebelah sini itu untuk hill start assist, nah yang ini untuk downhill assistnya letaknya sebelah sini. Dan di sini ada tempat kecil, ini buat apa untuk ngerokok, padahal sebenarnya nggak boleh ngerokok lagi ya sebelah sini. Nah, meter clusternya di sini ada informasi beberapa, dia resolusinya cukup ini ya, tajam. Di sebelah kiri ada informasi BBM, ada kecepatan, ada jam digital, suhu luar juga ada. Terus ini ada informasi BBM, dan saya mau disclaimer ya, meskipun mobil ini hybrid, tapi sebenarnya tuh nggak irit-irit banget. Tapi dengan tenaga yang segede ini, dan ukuran bodinya juga nggak yang kecil-kecil banget, nggak enteng-enteng banget sih, cukup oke lah ya. Dan ini ada indikator baterainya tinggal berapa, karena dari beberapa kali dia mati, ntar ngisi lagi, ngecas lagi kayak gitu sih. Dan kalau teman-teman nggak, nanti pada saat dipakai jalan, dia juga ada informasi atau animasi-animasi, ada mobil sebelah kanan ataupun sebelah kirinya. Tentunya sudah dilengkapi dengan sunroof. Jadi buat kalian yang berpetualang off-road, biar makin maksimal gitu loh ya kan. Jadi biar kalian nambah pede pada saat off-road, dikasih set step. Ini kokoh banget, bisa dipakai buat injekan. Semua window tuh sudah auto up and down, dan ini speakernya juga Infinity. Wheelbase-nya 2750. Di sini ada blower AC. Ini portnya coba kita lihat ya. Di sini USB semua guys, USB semua. Dan ini ngomong-ngomong 4x4 ya. 4x4 termurah nggak sih? Enggak ya. Enggak, itu murah bukan. Ini ada seat back pocket kiri dan kanan. Terus di sini ada armrest juga berfungsi sebagai cup holder. Isofix juga ada. Headrestnya ada 3. Lampu interior sudah LED semua. Dan posisi duduk sih cukup nyaman. Kemarin kebetulan gue cobain yang si Tank 300, gue duduk di baris kedua sih. Jadi dengan adanya GWM Tank 500 maupun 300 itu ngebikin orang yang minim pengalaman off-road itu tuh jadi jago banget ya. Gue juga kayak kemarin agak deg-degan, tapi ternyata pas cobain yang Tank 500 sih aman-aman aja. Itu cuman yang kemarin kita pakai tuh cuman diganti velg sama bannya doang sih gitu loh. Termasuk yang Tank 300, bahkan kemarin ada Mbak Nadia tuh kalau nggak salah dari Carmudi ya, itu jago banget tuh gara-gara pakai Tank 300. Kalian makanya kalau misalkan mau pakai itu cobain. Jadi dipakai on road juga oke, dipakai off road juga oke banget. Gimana nih kemarin abis cobain main kotor-kotoran atau off-road bareng GWM Tank 300-nya? Iya, teman-teman, kemarin tuh kita abis ikutan, saya sih ya, ikutan off-road pakai GWM Tank 300 sama 500. Saya nggak nyangka ya, pengalaman saya off-road itu kan minim banget ya, tapi ternyata pakai ini semudah itu gitu loh. Jadi kemarin kita cobain yang Tank 300 sama Tank 500 ya kan, ternyata cukup oke. Mbak, kalau misalkan mau nanya nih, sebenarnya Tank 300 sama 500 itu lebih larisan mana? Nah, kalau dari GWM sendiri mungkin orang-orang bakal ngira Hafal itu yang bakal paling laku karena dari segi harga. Tapi kenyataannya GWM Tank 300 ini paling laku di GWM. Ini ya? Nah, iya. Sebabnya itu kita jadi bikin Tank Studio yang ada di Agora Mall Tamrin 9 lantai L2. Dan tadi ngobrol sama Mbak Santi juga, katanya ini pertama di Asia Tenggara. Betul banget. Jadi Tank Studio ini dibuat oleh Inchcape GWM Retail Indonesia, pertama di Asia Tenggara dari Inchcape GWM Retail Indonesia yang bertempatan di Agora Mall Tamrin 9 L2. Ya, jadi rupanya teman-teman gini ya, tadi di luar perkiraan kita ya, tadi kita pikir bener ya bakal yang laris manis itu adalah Haval H6 maupun Jolayan kan, tapi ternyata Tank 500 dan Tank 300 tuh laris manis, di mana kita tahu ya, kalau nggak salah ya GWM Tank 500 berarti mobil pertama dari brand China. Betul. Yang harganya di atas 1M. Betul. Dan pada saat waktu itu gue bikin videonya tuh termasuk cukup booming gitu ya. Ya pesen gue sih cuma satu ya, kalau misalnya kalian cari mobil harus apa nih Mbak? Harus hubungi Santi atau bisa datang langsung ke GWM Tank Studio Agora Mall Tamrin 9 lantai L2, atau bisa juga kalau mau test drive Santi bawain ke rumah Bapak dan Ibu juga. Ya, next pengen dibuatin video apa tinggal komen aja, atau teman-teman yang sudah pakai GWM Tank boleh sharing-sharing pengalamannya. Tapi gue pribadi kemarin cobain di jalan tol, di jalan off-road sih cukup asik sih. Dan yang saya suka dari mobil-mobil GWM Tank ini adalah khasnya tuh adalah ya mobilnya canggih, kedap, ya kan, speakernya cukup oke gitu loh. Kalian wajib banget cobain ya. Terima kasih sudah menonton. Nanti untuk harga
Nomor handphone Mbak Santi saya taruh di layar, kalau nggak deskripsi atau pin komen ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.